Oke teman-teman, semua semangat pagi. Pagi, ya saya coba cari headset tadi, nggak tahu tempat di mana, karena biasa anak-anak yang pakai. Nah, teman-teman, hari ini saya menggantikan Dokter Don karena Dokter Don ada halangan. Teman-teman, pertama kali dalam membangun bisnis ini, gini, coba bayangin teman-teman, ketika teman-teman pertama kali bergabung di industri ini, ketika bergabung dengan Altram, Anda diprospek oleh teman Anda antusias, betul nggak? Wow, ini bisnis bagus, wow, ini produknya gampang laku, wow, marketing plan-nya ini gampang dijalankan, betul nggak teman-teman? Ya kan? Nah, tapi problemnya buat kita adalah gini, waktu pertama kali lihat marketing plan, produk, company profile, kita merasa yakin kita berhasil. Berjalannya waktu 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, terjadi gangguan. Ya kan? Gangguannya apa? Kita mulai ragu. Hari ini saya berbagi kepada Anda bagaimana kita bisa mencapai goal, katakan mencapai goal. Oke, teman-teman, gini. Ketika kita mendapatkan informasi tentang usaha ini, kita begitu yakin, wow, ini adalah peluang buat saya yakin bisa sukses, saya lihat marketing plan-nya gampang, dan seterusnya. Benar atau betul? Ya kan? Kita merasa ini gampang, teman-teman. Tapi kenyataannya kok setelah berjalan waktu, mulai ada terasa 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama mulai terjadi, wah ternyata nggak segampang yang saya bayangkan. Lalu timbullah orang-orang yang dulu semangat tiba-tiba hilang, ya kan? Ada yang kalau bahasa Inggrisnya bahasa mananya, bahasa Serpongnya ya, saya tinggal di Serpong, hot chicken shit, ya kan? Apa tuh? Anget-anget apa tuh? Anget-anget kotoran ayam ya. Nah, ayam. Baik. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman yang membuat orang di dunia ini tetap bertahan dan tetap survive dalam kondisi apapun, tentunya mereka punya harapan. Katakan punya harapan. Biar saya lebih terang bentar. Ya. Nah, membuat kita bertahan dalam hidup ini adalah karena kita punya harapan. Jos? Betul nggak, teman-teman? Nah, ya. Apapun yang dalam hidup ini, teman-teman perhatikan baik-baik. Ada tiga hal yang membuat kita bisa hidup. Ada 3 hal yang membuat kita bisa hidup dan umur panjang. Apa itu? Ya, yang paling pertama adalah harapan. Katakan harapan. Ya, harapan lebih penting daripada oksigen. Sekali lagi, harapan lebih penting daripada oksigen. Kita lihat sama-sama. Orang yang nggak punya harapan, dia akan naik ke lantai 30. Dia hitung angka 1 sampai 3. 1, 2, 3, nyebur, cus gitu kan. Jadi harapan paling penting ya. Yang kedua adalah oksigen, betul nggak? Kenapa oksigen? Karena orang akan bertahan hidup, ya akan bertahan hidup kalau oksigennya ada. Kalau oksigen nggak ada, manusia akan bertahan hidup kurang dari 3 menit maksud saya. Tapi kalau punya harapan, bertahan 3 detik. Just ya. Nah, jadi yang paling penting adalah harapan. Yuk sama-sama tangan Anda di atas, bayang-bayangkan semua. Oke, taruh di dada Anda. Saya masih punya harapan. Ya, katakan saya masih punya harapan. Yes, saya masih punya harapan. Yes, Jos. Ya, kita semua masih punya harapan untuk sukses. Katakan saya masih punya harapan untuk sukses. Nah, saya masih punya harapan untuk sukses. Jos. Nah, teman-teman kita lihat sama-sama. Di kehidupan ini, nggak ada orang yang malas. Nggak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang punya tujuan atau enggak. Itu penting sekali untuk memiliki tujuan. Oke, nah tujuan itu dibagi menjadi 3. Tujuan dibagi menjadi berapa? 3. Oke. 3. Oke ya. Tujuan dibagi menjadi 3. Tujuan dibagi menjadi 3. Pertama tujuan jangka panjang, kedua jangka menengah, ketiga jangka pendek. Yes ya. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin berbagi aja info aja. Coba teman-teman, tujuan utama Anda mengikuti bisnis ini, silakan Anda tulis. Saya kasih waktu 3 menit. 1 menit, nggak usah lama-lama. Tulis dengan besar, dengan huruf yang besar. Tujuan saya mengikuti bisnis Altram adalah, saran saya, tulis dengan angka, dengan gambar. Ya. Saya ingin memiliki rumah, saya ingin memiliki uang, sekian jumlahnya, 1 M atau 1 T sekalian kalau perlu ya. Semakin besar impian, semakin besar juga effort yang kita harus lakukan, dan semakin apa? Semakin berani bayar harga, semakin
semakin kuat kita berusaha. Nah, saya kasih contoh gini teman-teman. Kira-kira Anda disuruh kerja dengan gaji 100.000 per hari, dengan gaji yang Anda peroleh dengan 1 juta per hari, beda nggak cara kerjanya? Beda kan? Nah, demikian dalam bisnis teman-teman. Semakin besar impian Anda, maka Anda semakin gigih, semakin sungguh-sungguh untuk berusaha, dan semakin semangat. Namun, itu aja nggak cukup. Harus ditambah satu, yaitu Anda yakin apa yang Anda impikan itu dapat diwujudkan. Kenapa? Kenapa demikian? Anda punya impian yang besar, Anda tulis misalnya, saya ingin penghasilan 1 triliun, atau saya ingin punya deposito 1 triliun pada tahun 2030 misalnya. Misalnya ya. Atau Anda bikin lebih singkat pada tahun 2025. Saya ingin punya deposito 1 triliun. Pertanyaannya, ketika Anda yakin itu bisa dicapai, Anda kerja sungguh-sungguh, betul atau betul? Tapi kalau Anda merasa, ya tercapai enggak ya, Anda bukan malah termotivasi, kebalikan, malah Anda menjadi terdismotivasi. Oleh karena itu, selain Anda tulis impian yang besar, Anda harus tambahkan bahwa Anda yakin itu bisa dicapai. Paham ya? Oke, silakan Anda tulis impian sebesar apa yang ingin dan pasti Anda bisa capai. Tapi, impian juga nggak boleh terlalu kecil. Terlalu kecil, Anda nggak punya semangat untuk mengambilnya, untuk meraihnya. Kenapa? Terlalu mudah untuk Anda dapatkan. Jadi, impian itu boleh besar, boleh. Ditambah, Anda harus yakin mencapainya. Dan satu lagi, tambahkan lagi. Jangan pernah melihat kondisi Anda sekarang untuk mencapai impian. Sebab, manusia dari waktu ke waktu naik level. Sebab, manusia dari waktu ke waktu naik level. Sumber daya yang hari ini belum ada, mungkin 1 bulan ke depan, mungkin setengah tahun ke depan, atau 6 bulan ke depan, mungkin juga 1 tahun ke depan, Anda sudah memiliki sumber daya untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Saya kasih contoh, waktu kita SD dulu, misalnya Anda baru masuk SD, belajar baca zaman dulu, waktu kita masih SD, zaman dulu kan nggak pakai TK tuh. Susah kan belajar baca? Terus belajar matematik, belajar aljabar dan kawan-kawannya waktu zaman itu, kita terasa susah kan waktu kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Tapi setelah kondisi Anda saat ini, setelah Anda lulus SMA, Anda sarjana, S1, Anda melihat pelajaran SD yang dulu Anda anggap susah, jadi gampang. Pertanyaannya simpel, apakah pelajarannya berubah? Enggak kan? Pelajarannya enggak berubah, tapi Anda yang naik level. Itu yang saya maksud. Paham ya? Jadi jangan pernah takut untuk memiliki mimpi besar, sebab manusia setiap waktu berkembang, naik level. Oke, Jos? Silakan Anda tulis. Jos. Nah, oke, 1 menit aja cukup. Nggak usah lama-lama. Baik, nah sekarang, teman-teman, seperti yang saya pernah ceritakan sama Anda, bagaimana cara makan gajah? Disuir-suir, betul nggak? Ya, Anda pernah dengar kalimat itu. Nah, saya ingin Anda menyadari dulu tentang uang, filosofi uang. Ada 3 hal tentang uang. Katakan berapa hal? 3 hal ya. Pertama, uang bersifat netral. Katakan bersifat netral. Poin pertama, uang bersifat netral. Kenapa? Ini penting. Netral, uang bersifat netral. Kenapa ini harus ditulis? Karena gini teman-teman. Belief system kita atau alam bawah sadar kita itu sangat pengaruh terhadap apa yang bisa kita capai. Jika Anda menganggap uang adalah jahat, sekarang saya mau tanya, Anda mau jadi orang jahat? Enggak kan? Kalau uang adalah jahat, berarti Anda nggak mau punya uang. Sebab apa? Uang adalah jahat. Kalau Anda punya uang, Anda jadi jahat. Betul nggak? Oke ya? Dr. Don sudah gabung ya? Dr. Don, halo Dr. Don. Ya, saya menggantikan posisi Dr. Don. Oh, kayaknya sinyalnya masih kurang bagus. Baik, kita lanjut ya, nggak apa-apa ya. Nah, tadi saya sampai di mana tuh? Uang itu netral ya. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kalau kita menganggap uang itu jahat, maka alam bawah sadar kita akan menolong kita untuk menolak uang. Paham ya? Ya.
Saya mau kasih tahu sama Anda beberapa poin. Pertama, prinsip tentang uang ini. Uang itu bersifat netral. Prinsip tentang uang. Ada orang bilang uang tidak dibawa mati. Benar atau betul? Benar? Benar. Tapi rasanya mau mati kalau tidak punya uang. Ya, Benar? Oke. Jadi mana yang benar dong? Uang tidak dibawa mati, tapi rasanya mau mati kalau tidak punya uang. Jadi, teman-teman, uang itu bersifat netral. Uang dipegang oleh malaikat, maka uang menjadi malaikat. Uang dipegang oleh orang yang, mohon maaf ya, uang dipegang iblis, maka uang jadi iblis. Jadi uang bersifat netral, paham ya? Kalau yang megang Anda, uang itu jadi malaikat. Amin? Jelas ya? Oke. Nah, teman-teman harus punya prinsip uang itu bersifat netral. Kalau uang ada di rekening saya orang baik tambah baik. Gitu. Jelas? Yang pertama, uang bersifat netral. Yang kedua, saya mau kupas Anda, saya mau sharingkan sama ini, penting, supaya Anda mengerti juga. Uang itu jumlahnya di dunia, katakan, uang itu jumlahnya di dunia tetap. Katakan uang jumlahnya tetap. Nah, uang jumlahnya tetap. Tetap, benar. Uang itu di Indonesia jumlahnya tetap. Hanya pindah dari orang ke orang. Ya kan? Jadi uang itu nggak berkurang, teman-teman. Uang itu nggak berkurang jumlahnya. Jumlahnya tetap. Hanya pindah dari si A ke si B, ke si C, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak mampir ke kita yang lebih banyak? Itu aja. Jadi, kita harus tahu nih prinsipnya. Uang itu bersifat tetap. Jadi, kalau misalnya ada orang, mohon maaf nih, kekurangan uang, sebetulnya uangnya dari mana? Gitu. Nah, sekarang, siapa yang setuju dengan saya cari uang? Siapa yang setuju dengan saya cari uang itu nggak gampang? Katakan saya. Ada yang setuju dengan saya? Cari uang itu nggak gampang? Oke. Teman-teman, banyak orang berkata kepada saya, cari uang zaman sekarang sulit. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Kalau Anda mancing di tempat, di kolam, yang ikannya sedikit, yang mancing banyak, kira-kira dapat ikan nggak? Dapat nggak, teman-teman? Nggak dapat kan? Nggak. Nah, sekarang, teman-teman, uang jumlahnya tetap. Nggak. Cuma sekarang uang pada pindah ke digital, teman-teman. Pindah kemana? Pindah kemana? Ke digital, teman-teman. Jadi uang tuh berubah menjadi uang elektronik. Jadi bisnis yang berhubungan dengan digital akan booming. Oleh karena itu, Altra menyediakan buat Anda satu fasilitas bagaimana Anda memiliki bisnis digital pada tanggal 27 nanti. Makanya mulai sekarang kita siapkan tuh Instagramnya. Jelas ya? Oke. Nah, itulah kenapa saya ingin sharing kepada Anda, ini penting banget buat kita. Sekarang, kata Menteri Keuangan, kata Menteri Sri Mulyani berkata, Susi mah Menteri Kelautan ya, udah pensiun ya. Menteri Sri Mulyani berkata apa? Bisnis apapun sekarang ini kondisinya lagi nggak bagus. Tapi ada satu bisnis yang bukan hanya bertahan tapi naik, yaitu bisnis online. Jadi sekarang ternyata uang banyak di online. Makanya kita arahkan, teman-teman, bukan hanya bisnis offline, nanti kita mau punya bisnis online. Tanggal berapa kita belajar? Tanggal 27 Agustus. Jos ya? Dicatat. Pastikan jangan Anda sendirian. Pastikan Anda ajak anak-anak Anda. Kenapa anak-anak Anda? Kenapa? Karena teman-teman, kita mau anak kita nanti ikut support bisnis kita, ya? Jos ya? Nanti diajarkan teknik dari A sampai Z. Pak Adi, Dr. Don sudah siap, Pak Adi. Oh, baik Dr. Don. Silakan Dr. Don. Malam, Dok. Silakan, Dok. Malam. Akhirnya Ya. bintang tamu kita datang. Yang ditunggu-tunggu. Silakan. Bintang tamu. Silakan, Dok. Saya tadi ngisi kekosongan aja, Dok. Oh, baik. Udah dengar suara saya, Pak? Dengar, jelas. Dengar ya? Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Luar biasa bekahnya. Oi. Apa kabar Ultramar semua seluruh Indonesia? Hebat. Luar biasa. Luar biasa.
Iya. Sorry banget. Sorry. I'm sorry. Ada kesalahan sedikit jaringan untuk wilayah Riau, Batam, dan Medan ada gangguan, terutama di Telkomsel karena katanya infonya kantor pusatnya terbakar. Jadi saya terpaksa harus cari cara bagaimana agar bisa malam hari ini bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya, ganti kartu Tri. Dan akhirnya bisa connect. Dan ini juga masih di tempat praktek, belum bisa kemana-mana karena nanti kalau harus balik ke rumah harus ketinggalan, nanti Bapak Ibu malah lebih lama lagi menunggunya. Lanjut, Oke, Dok. mungkin gimana Pak Hadi? Udah kedengaran Lanjut. Pak Hadi? Dengar, Dok. Lanjut, Dok. Teman-teman udah rindu nih dengar suara dokter. Mau ingin mendengar kisah sukses dokter. Silakan, Dok. Oh, ya, baik. Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan saya dari seluruh Indonesia, hari ini saya dipercaya oleh perusahaan kita PT Altra Multi Sukses untuk bisa menceritakan kisah perjalanan hingga saya bisa mencapai, mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga ingin mencapainya, yaitu 1 unit mobil dari PT Altram. Nah, tentunya semuanya berkat support, dan saya pada kesempatan ini mungkin banyak-banyak berterima kasih kepada seluruh manajemen PT Altra Multi Sukses dan juga tim leader dan orang-orang yang selama ini mensupport saya untuk bisa melakukan perkembangan bisnis Altra ini yang sejujur-jujurnya untuk kata sukses jauh lah bagi saya. Kenapa? Karena apa yang saya rasakan ini benar-benar tidak memungkinkan saya untuk bisa sukses di Altram, tetapi saya berhasil untuk bisa mendobraknya. Kisah cerita bisnis ini saya mulai tepatnya 30 November 2017. Dikala itu Dr. Water lagi booming-boomingnya, sementara pada saat itu saya sebelumnya sudah pernah bergabung di Altram, ya cuman ada sedikit perselingkuhan ya. Jangan coba-coba sekali-sekali selingkuh ya. Jadi sempat vakum, namun saya melihat status dari orang yang pernah mengajak saya, tapi ini ada sebuah produk Dr. Water. Jadi di awal kisahnya, pada saat itu saya masih berada di lokasi kerja, tepatnya di Kalimantan, di sebuah perusahaan tambang batu bara. Saya memulai bisnis ini dari sana. Awal mulanya saya nggak langsung beli botol. Saya coba melihat dan membuka YouTube, pelajari dari upline, dari YouTube. Saya melihat botol ini unik gitu. Ini apa gitu. Dari penasaran saya coba pelajarin ya. Dan saya pertama kali yang membeli bukan saya, justru manajer kerja. Nah, manajer saya tempat saya bekerja ini. Selang saya mendapatkan uang, lalu saya membeli botol Dr. Water-nya ini, akhirnya saya cuti. Setelah cuti itu, saya menggunakan botol Dr. Water manajer saya ini untuk demo, Bapak Ibu. Jadi pertama kali saya itu tidak langsung kepada saya, padahal pada saat itu saya hanya berdasarkan informasi dari YouTube dan dari internet. Nah, setelah saya mencoba beberapa kali demo, termasuk salah satunya paling berkesan lapangan futsal, saya melihat, wah ini produk bagus gitu. Nah, saya coba berkompromi dengan istri untuk bisa membelinya, tapi yang namanya istri, sekali lagi saya sempat ada sedikit kata-kata bagus. Kalau suami waktu masih lajang itu katanya harimau ya. Bukan apa? Harimau. Kalau istri waktu masih lajang kucing ya kan. Begitu udah nikah terbalik.
istrinya jadi harimau, suaminya jadi kucing. Nah, itu sempat menyindir saya, sehingga saya nggak berani mengambil keputusan untuk membeli botolnya. Tapi saya sudah tertarik. Akhirnya singkat cerita saya mencari cara bagaimana nggak ketahuan, karena kalau keuangan saya sangat di-maintenance oleh istri saya tahu keluar masuk uang. Tapi bagaimana caranya saya bisa membeli botolnya? Akhirnya saya menggunakan yang namanya kartu kredit, Bapak Ibu. Kartu kredit ini saya pakai, saya ambil ke ATM, lalu pada saat itu saya beli botol Dr. Water dengan menggunakan. Jadi pertama kali saya menjalankan bisnis ini, jujur sama sekali saya tidak tahu, saya tidak ngerti apa itu air, bla bla bla. Padahal saya adalah seorang dokter, tapi ya saya tidak tahu tentang yang namanya air alkali, air hidrogen dan segala macam. Dan bahkan saya sampai detik hari ini saya tidak pernah diajarin bagaimana cara demonya oleh upline ya, karena bukan ngambil sisi negatifnya. Sejak saya bergabung di bisnis ini, saya langsung mandiri, Bapak Ibu. Saya tidak pernah diajarin, tidak pernah dibantu oleh upline saya, begitu ngajak saya satu hari perusahaan yang lainnya. Jadi ini benar-benar sangat mandiri sekali saya untuk membangun bisnis ini, dan saya hanya mengandalkan, mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mungkin udah share video-videonya bagaimana cara demonya di YouTube. Nah, ini yang membuat saya belajar di YouTube bagaimana cara-caranya dari Dr. Arbain, dari Dr. Teresia, ada banyak dari YouTube yang saya mempelajari bagaimana tekniknya. Lalu singkat cerita, saya langsung setelah 2 minggu tidak ada closingan, saya langsung berangkat kembali ke lokasi kerja. Di lokasi kerja itu, kalau Bapak Ibu tahu, daftar namanya hanya seputar karyawan kerja. Nah, dari situlah saya mulai membangun sebuah impian bagaimana caranya saya bisa berhasil di bisnis ini. Saya awal mulanya, begitu saya menyerahkan botol saya kepada manajer saya, botol Dr. Water, lalu manajer saya itu menggunakan botol Dr. Waternya, disitulah saya mulainya untuk bisa mengajak karyawan-karyawan lain untuk bisa menggunakan botol Dr. Water. Tahap demi tahap saya lakukan. Setiap ada pasien yang datang ke klinik, saya coba untuk menjelaskan botol Dr. Water dengan ilmu seadanya. Dan alhamdulillah pada saat itu ada beberapa orang yang mulai percaya dengan botol Dr. Water, dan pada saat itu masih ada yang botol generasi pertama. Yang diawali adalah dari botol generasi pertama, saya mulai memberikan botol generasi pertama itu kepada karyawan-karyawan yang ada di lokasi kerja saya. Hanya sebatas itu Bapak Ibu, hanya sebatas penjualan pada saat itu, sebatas penjualan. Saya malah berpikir bagaimana ya caranya bisa tembus untuk bisa mendapatkan reward-rewardnya yang paling tinggi di bisnis ini. Nah, tetapi pada saat itu ketika sudah mulai banyak yang bermunculan closingan, sudah mulai ada orang yang membeli botol Dr. Waternya, saya mulai set goal saya bagaimana bisnis ini bukan hanya sekedar untuk jualan, tapi bagaimana bisnis ini saya bisa memaksimalkan potensi pengembangan sistem jaringannya. Dan akhirnya saya mulai menghubungin beberapa kawan-kawan lama dari sebuah perusahaan-perusahaan lama yang masih percaya kepada saya. Karena jujur Bapak Ibu, bisnis ini dibangun atas dasar kepercayaan. Saya sudah beberapa kali menjalankan sebuah bisnis seperti ini, ya hasilnya adalah hilang timbul karena upline juga banyak yang mulai mengalihkan setir ke perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya saya terimbas, dan rasa kepercayaan masyarakat kepada saya atau rasa kepercayaan tim kepada saya juga sudah mulai berkurang. Tapi alhamdulillah dan syukurnya saya masih punya beberapa orang yang masih percaya kepada saya. Lalu saya coba menghubungi mereka. Ya, saya coba menjelaskan tentang marketing plan dan khasiat dari produk kita, terutama Dr. Water. Dan alhamdulillah tidak menemui masalah, tidak menemui kendala. Mereka cukup bagus responnya. Sama seperti saya ketika di awal-awal begitu menjelaskan tentang Dr. Water, cukup respon cukup bagus, berpikir yang macam-macam. Karena saya adalah Dr. Water ini mampu dan ini dalam bentuk air minum.
Dan menariknya lagi, ketika sudah sehat, sudah sembuh, ini tak bisa dikonsumsi tanpa harus kita menghentikannya. Beda dengan mungkin produk herbal atau produk obat-obatan. Ini kalau udah sembuh mungkin orang tidak akan membeli lagi gitu. Paling kalau hanya untuk bisa mempertahankan maintenance, ini hanya beberapa orang saja gitu. Nah, akhirnya saya mulai menghubungi tim saya yang lama dan mereka tertarik. Saya coba membangun dari mereka. Ya, terutama yang pertama saya juga awal mulanya dari tim saya yang dari perusahaan lain, dan akhirnya kami menemukan beberapa orang-orang yang akhirnya bisa menjalankan bisnis bersama-sama. Awalnya seperti itu. Nah, tapi yang namanya manusia punya sifat yang tidak sabar, tidak pengen hasil yang cepat, ditawari oleh perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hasil yang lebih cepat, akhirnya mereka juga goyang. Pada tumbuh hilang berganti, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya memiliki sebuah pemikiran bahwa ketika saya bisa menggali daftar nama seseorang, maka kita akan pasti menemui orang-orang yang tepat untuk kita ajak jalan bersama-sama di bisnis ini. Namun kembali Bapak Ibu, saya terkendala pada lokasi kerja, tempat saya bekerja. Ini tidak bisa memungkinkan saya untuk bisa melangkah lebih cepat karena terbatas Bapak Ibu, lokasinya juga jauh di tengah hutan, di tambang batu bara. Bapak Ibu mungkin pernah tahu bagaimana kondisi tambang batu bara. Ya, bisnis berjalan stuck saja, tapi saya tidak pernah merasa bahwa ini adalah sebuah hambatan, tapi justru ini adalah sebagai sebuah tantangan bagaimana saya memecahkan tantangan ini agar bisa mencapai reward-nya. Saya berharap bahwa upline saya bisa membantu pada saat itu. Upline pernah menjanjikan kepada saya akan dipasangkan orang ke bawah saya, tapi saya nggak pernah menganggap itu sebagai sebuah hambatan. Dan upline juga nggak pernah sama sekali membantu dalam segi hal secara langsung menaruhkan orang atau mungkin langsung secara fisik, tidak pernah membantu. Cuman upline selalu memberikan informasi-informasi tentang perkembangan bisnis Dr. Water. Nah, inilah yang membuat saya terus menjadi kuat. Singkat cerita, 2017 masuk di fase 2018 ketika saya sudah mulai luangkan waktu, saya sempat resign dari pekerjaan saya. Saya coba fokus membangun bisnis ini di kota kelahiran saya, yaitu di kota Dumai, bersama dengan sisa-sisa puing-puing teman-teman dolen-dolen saya yang dulu di sebuah perusahaan yang lain. Nah, saya membangun dan ketemulah beberapa orang yang saat itu aktif. Yang satu aslinya memang orang Dumai tapi tinggal di Palembang. Saya suruh balik ke Dumai. Kita lakukan rapat, kita lakukan meeting pada saat itu. Dan setelah kita lakukan meeting, kita ambil sebuah kesimpulan, kita akan jalankan bisnis ini bersama-sama. Nah, tepatnya pada 2018 di bulan Februari, itu adalah titik awalnya saya mulai mengembangkan bisnis ini secara serius. Secara serius saya mengembangkan bisnis ini bersama dengan tim, dan kami mulai mencoba membangun di beberapa kota di wilayah Riau. Namun Bapak Ibu, sekali lagi hasilnya adalah nol Bapak Ibu. Dan banyak leader-leader saya yang akhirnya juga bertumbangan, nggak sabar, ditawarkan perusahaan lain yang lebih cepat katanya, rewardnya lebih menarik, lebih gampang mendapatkannya. Akhirnya mereka juga pindah ke sana. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, saya sebagai single fighter berjuang sendirian. Lalu saya terus berjalan Bapak Ibu, tidak putus asa karena saya bisa melihat bahwa bisnis ini ada emasnya Bapak Ibu. Nah, bisnis ini ada emasnya. Akhirnya saya terus berjalan bersama dengan daftar nama. Sekali lagi Bapak Ibu, daftar nama bukan bersama dengan tim, tapi saya memiliki daftar nama hasil galian-galian dari orang-orang yang dulunya aktif, tapi saya tidak mereka keluar dari bisnis ini, saya masih punya daftar nama mereka. Nah, saya coba gali. Akhirnya kembali Bapak Ibu, saya menemukan leader-leader lagi, dan
salah satunya leader saya pada saat hari ini mungkin hadir juga di tengah-tengah kita. Kalau tidak error jaringan, karena di Dumai memang sendiri jaringan lagi error Bapak Ibu. Itu ada yang namanya Bu Aniri, dan ada juga beberapa leader lain seperti Pak Ali, dan ada juga Bu Nancy yang sampai detik hari ini terus bersama saya membangun bisnis ini Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya membangun bisnis ini benar-benar buta Bapak Ibu. Tidak pernah disupport oleh siapapun Bapak Ibu. Termasuk orang yang mensponsori saya langsung menghilang setelah mensponsori saya Bapak Ibu. Dan singkat cerita pada saat itu Bapak Ibu, saya sedikit mengalami hambatan yang mengakibatkan saya juga nggak bisa untuk melakukan bisnis ini secara cepat. Tapi ada sosok yang mungkin pada saat ini saya harus ucapkan juga Bapak Ibu. Orang inilah yang merubah dunia saya Bapak Ibu. Yang merubah dunia saya di Altram adalah orang ini. Beliau menelpon saya tengah malam, jam 11:30 malam. Saya nggak tahu beliau dapat nomor handphone saya dari siapa. Tapi beliau menelpon saya lalu ngobrol dengan saya, menanyakan kabar saya. Apa kabar Dr. Don? Ini siapa ya? Saya menjawab Bapak Ibu. Dan ternyata ini orang yang luar biasa. Mungkin beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Karena jujur Bapak Ibu, jalan cerita saya di Altram berubah karena beliau. Yaitu Bapak Henry. Ya, Pak Henry lah yang menelpon saya, seorang direktur pada saat itu menelpon tengah malam, menelpon saya lalu menanyakan kabar saya, menanyakan perkembangan di mana, dan setelah sedikit kita ngobrol-ngobrol, beliau mengatakan kepada saya bahwa simpan nomor saya dan nantinya ketika Dr. Don butuh apa-apa, langsung japri ke saya, jangan ke siapa-siapa. Ini Bapak Ibu yang membuat semua dari perjalanan kisah Dr. Water, perusahaan Altram saya ini berubah Bapak Ibu ketika saya mengenal yang namanya Pak Henry. Nah, Pak Henry begitu saya sudah memegang, Bapak Ibu sudah memegang Pak Henry, di situ Bapak Ibu saya mulai tancap gas Bapak Ibu. Karena yang namanya kita seorang pebisnis Bapak Ibu, apalagi kita bermitra, yang paling kuncinya adalah kita harus benar-benar mengetahui siapa yang menjadi mitra kita dan sehebat apa perusahaan yang menjadi mitra kita. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai mengenal Pak Henry, kita disupport dan saya mulai Bapak Ibu punya ide-ide membangun sebuah pertemuan-pertemuan Bapak Ibu yang awalnya semuanya Bapak Ibu uang dari kantong saya yang keluar untuk mensupport pertemuan Bapak Ibu. Saya membangun bisnis ini dari pertemuan-pertemuan yang kita adakan dan semuanya Bapak Ibu saya pernah buat acara di pertemuan di Pekanbaru dengan modal sekitar 2 juta Bapak Ibu, tapi yang hadir cuma 1 orang Bapak Ibu. Nah, lucunya Bapak Ibu saya punya downline yang seperti itu juga, ketika mengeluarkan uang banyak mereka langsung komplain, wah ini gini mengeluh Bapak Ibu. Saya beberapa kali buat pertemuan Bapak Ibu yang sudah matang, timnya sudah siap Bapak Ibu, tetapi ada aja yang menjadikan alasan karena adalah yang hujan Bapak Ibu, adalah pertemuannya terlalu mendadak, padahal di awalnya udah kita setting Bapak Ibu bahwa pertemuan ini akan banyak yang hadir. Saya nggak apa-apa berinvestasi mengeluarkan uang Bapak Ibu yang cukup besar, tapi faktanya Bapak Ibu yang hadir cuma 1 orang. Bayangkan itu untuk biaya penginapan Bapak Ibu, untuk biaya bensin bangun luar kota dan gimana-mana itu semuanya pakai duit saya Bapak Ibu. Padahal pada saat itu saya di Altram belum mendapatkan apa-apa Bapak Ibu, belum mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa yang namanya investasi Bapak Ibu pasti membuahkan hasil. Tinggal kita tunggu waktunya aja bagaimana kita lebih berani Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, karena bisnis ini adalah IBO, Independent Business Owner, kita sebagai pengusaha kita berani Bapak Ibu untuk menerobos itu.
maka Bapak Ibu kita pasti akan menikmati hasilnya Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika saya mulai berinvestasi menggunakan uang yang banyak Bapak Ibu, hal yang paling membuat saya itu sedih Bapak Ibu adalah tantangan dari keluarga Bapak Ibu. Nah, dari istri saya selalu ngomel Bapak Ibu dengan kondisi uang yang saya keluarkan Bapak Ibu. Ini saya terus terang Bapak Ibu bahwa saya sukses itu tidak mudah Bapak Ibu. Jujur saya katakan tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Uang yang saya keluarkan Bapak Ibu selalu saya laporkan kepada istri dan ternyata hasilnya nol Bapak Ibu. Ini bagaimana kalau Bapak Ibu berada di posisi saya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang suami-suami yang ketika istri nanya mana hasilnya, tapi hasilnya kita katakan apa? Oh, tadi hadir berapa yang hadir? 1. Sementara uang yang kita keluarkan udah lebih dari 2 juta Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu. Istri saya mengatakan apa? Sudah, ngapain kamu jalankan bisnis seperti itu? Mendingan kamu fokus sama dokter kamu saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Hal seperti itu. Ketika kita mau keluar Bapak Ibu, saya itu keluar kalau menjalankan bisnis ini, ketika sudah mulai saya berinvestasi tadi Bapak Ibu dan kegagalan investasi saya mulai keluar Bapak Ibu, saya keluarnya Bapak Ibu pagi-pagi ketika istri saya belum bangun Bapak Ibu, agar dia tidak tahu Bapak Ibu, dan kalaupun tahu Bapak Ibu saya tidak melihat wajahnya ketika ngomel Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Mungkin tim saya pada tahu semua Bapak Ibu bagaimana saya ketika menjalankan bisnis ini di mana-mana pasti saya akan diteleponin kapan pulang, jam berapa pulang, itu pasti akan. Tim saya sangat tahu sekali Bapak Ibu kesulitan yang saya alami karena Bapak Ibu jujur sebenarnya memang saya sangat sulit sekali menjalankan bisnis ini karena Bapak Ibu saya sudah 1 bulanan kadang 2 bulanan saya harus belajar di lokasi pekerjaan, harus menjalankan istri. Ketika saya harus pulang ke kota kelahiran saya malah pergi-pergi lagi. Nah ini terkadang Bapak Ibu yang menyeratkan di hati saya ketika anak saya menanyakan, Abi kok kerja terus, kapan kita jalan-jalannya? Abi kok kerja terus, kapan kita main-mainnya? Karena Bapak Ibu saya membangun bisnis Altram Bapak Ibu. Terkadang kalau udah pergi pagi itu pasti pulangnya malam. Jadi ketemunya sama istri dan anak itu pada malam hari. Luar biasa Bapak Ibu. Terkadang pasien-pasien pribadi saya juga yang nelpon Bapak Ibu, kadang-kadang saya pending dulu Bapak Ibu, saya pending. Dan kadang-kadang juga kita bisa konsultasi lewat telepon Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu kalau merasakan apa yang saya rasakan Bapak Ibu nggak mudah Bapak Ibu karena yang saya hadapi adalah keluarga. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya saya lalui. Akhirnya investasi-investasi tadi mulai berbuah hasil sampai akhirnya Bapak Ibu saya dianjurkan untuk menjadi seorang speaker oleh Altram dan mengikuti pelatihan-pelatihannya. Dan sebelum saya mendapatkan menjadi speaker itu, saya sudah mendapatkan informasinya bahwa nantinya kalau ketika kita bisa menjadi seorang speaker, kita akan mendapatkan subsidi dari perusahaan. Nah, Bapak Ibu, saya bukan memikirkan subsidinya pada saat awal-awalnya Bapak Ibu, tapi bagaimana saya bisa menjadi speaker Bapak Ibu. Ketika saya menjadi speaker Bapak Ibu, saya bisa memotivasi tim saya untuk bisa menjadi speaker juga. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya saya ikutin pada saat itu di acara di Yogyakarta untuk jadi speaker dan akhirnya Bapak Ibu lagi-lagi setelah saya menjadi speaker, Bapak Ibu kehidupan saya juga mulai berubah lagi Bapak Ibu di Altram. Ya, ini mulai berubah lagi dan saya sudah mulai sedikit punya power dan ketika saya memiliki sebuah pertemuan Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu apa yang katakan menuaikan hasil. Ketika saya membuat sebuah pertemuan, saya bisa menggunakan 2 Bapak Ibu, bisa sebagai jabatan sebagai speaker, nanti akan disubsidi oleh perusahaan. Yang kedua, saya bisa menjalankan mandiri Bapak Ibu, karena tim saya sudah terbiasa dengan investasi secara mandiri Bapak Ibu. Ya, sehingga tim saya tidak keberatan jika harus melakukan yang namanya investasi, dan tim saya tidak keberatan kalau tidak melakukan investasi Bapak Ibu. Nah, akhirnya di situ Bapak Ibu banyak perubahan-perubahan, pertemuan-pertemuan demi pertemuan, kita mulai rancang lagi Bapak Ibu, dan di beberapa kota di pertemuan-pertemuan kebetulan kita mendapatkan speaker subsidi dari perusahaan, akhirnya saya bisa membangun di beberapa kota yang ada di Provinsi Riau Bapak Ibu. Nah, setelah saya sudah mulai membangun di sini Bapak Ibu, untuk bisa akhirnya saya bisa menembus beberapa reward dari bisnis Altram sudah mulai nampak dan beberapa tim saya juga sudah mulai nampak Bapak Ibu rewardnya, dan pada saat itu bisnis lagi bagus-bagusnya
lagi bagus-bagusnya di Altram. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis ini dengan 100% komitmen, dan saya sempat resign lagi dari perusahaan saya. Selain batu bara yang pertama yang saya ceritakan, saya masuk lagi di perusahaan batu bara berikutnya. Agar saya resign lagi, saya mulai serius Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, meninggalkan profesi saya sebagai dokter. Nah, ketika saya meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mulai banyak bermunculan kata-kata miring, kata-kata pedas, kata-kata yang luar biasa yang Bapak Ibu, yang inilah yang mendorong saya Bapak Ibu sehingga saya tidak bisa berhenti. Suatu hari saya pernah prospek dengan salah satu downline saya, kebetulan ini adalah tetangganya beliau. Saya coba prospek, saya coba menjelaskan Bapak Ibu, hal yang saya dapat Bapak Ibu dari sini adalah pada saat kita lakukan demo, beliau mengatakan seperti ini kepada saya, Bapak benar-benar dokter gitu kan. Saya langsung jawab, ya saya benar dokter gitu. Apa perlu saya tunjukin ID saya? Oh nggak perlu gitu, nggak perlu katanya, nggak perlu ID-nya, nggak perlu. Gitu. Karena setahu saya dokter itu nggak akan mau jangan yang hal-hal yang kayak gini kan, apa namanya nih bisnis LMM seperti itu Bapak Ibu, saking negatifnya bilang MLM-nya nggak bisa meleset kan LMM. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang negatif, lidahnya nanti terkilir gara-gara bilang MLM ya. Ya, jadi negatif Bapak Ibu. Dia bilang dokter itu nggak ada yang jalankan bisnis seperti ini. Dokter itu kerjanya praktek. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyikapi hal seperti itu Bapak Ibu? Saya tetap membesar hati Bapak Ibu. Beliau mengatakan saya adalah, masa dokter capek-capek sekolahnya ujung-ujungnya jual botol. Bagaimana Bapak Ibu? Banyak orang yang menganggap, iya enak kamu dokter, jangan bisnisnya gampang. Enak gundulmu gitu ya. Justru saya sebagai seorang dokter Bapak Ibu, ini beban ya, beban Bapak Ibu, beban yang kita bawa Bapak Ibu ketika ada orang mengatakan seperti itu gitu. Dokter apaan itu jual botol-botol gitu Bapak Ibu? Dokter apa itu? Dokter itu harusnya praktek di depan pasien, membantu pasien, bukan berjualan, bukan memanfaatkan orang lain. Nah, itu Bapak Ibu satu kata-kata yang saya ingat Bapak Ibu. Dan ada lagi Bapak Ibu, bukan hanya itu, cacian-cacian dan hinaan-hinaan mulai berangsuran. Itu teman-teman mengatakan kepada saya bahwa kamu ini orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena kamu sudah mendapatkan sebuah posisi seorang dokter, tapi kamu masih menjalankan bisnis yang seperti ini. Ini bisnis kelas-kelas orang bawahan. Berarti kamu sama seperti mereka kelas bawahan. Gitu. Harusnya kamu nggak perlu lah menjalankan bisnis ini. Karena penghasilan kamu dari kedokteran sudah cukup. Benar Bapak Ibu. Apa yang dia katakan benar memang. Tapi kita kan bukan hidup untuk hari ini Bapak Ibu. Kita hidup bukan untuk hari ini. Gimana kalau tiba-tiba terjadi sesuatu pada diri saya? Esok saya tidak bisa lagi praktek, tidak kerja. Gimana Bapak Ibu? Nah, menariknya konsep bisnis ini adalah kita membangun yang namanya aset Bapak Ibu. Ya, suatu saat nanti tidak bisa bekerja, uang tak bisa mengalir. Ya, hina-hinaan mulai Bapak Ibu, hina-hinaan mulai bermunculan kepada saya, yang menyerang titiknya adalah pada dokter saya. Begitu saya menjelaskan bagaimana soal air Bapak Ibu, pasien konsumen itu menjawabnya seperti ini Bapak Ibu. Udah nggak ada lagi yang mau dipelajarinya Dok, sehingga harus belajar tentang air gitu. Kalau air kan semua orang sudah tahu gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pada saat itu kedilemaan saya, bagaimana kalau saya harus mendengar kata-kata mereka. Teman saya juga mengatakan bahwa sudahlah, kamu sudah jauh bekerja, menjalankan anak istri, terus kamu pulang harus menjalankan bisnis lagi. Ngapain? Mendingan kamu gunakan uang untuk bisnis konvensional yang lainnya. Ya benar Bapak Ibu, bisnis konvensional Bapak Ibu seperti Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya juga ada bisnis konvensional apotek Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, cacian dan hinaan-hinaan itu enggak membuat saya menjadi merendah Bapak Ibu. Dan bahkan sempat perkata itu nyampe kepada orang tua saya Bapak Ibu bahwa si Don itu dokter. Kok kamu kasih jual botol kayak gitu, jualan gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan respon orang tua saya pada saat itu gimana Bapak Ibu? Respon orang tua saya pada saat itu adalah senyum Bapak Ibu. Karena orang tua saya sudah mulai melihat
hasil yang saya dapatkan. Ya, memang Bapak Ibu nggak mudah. Siapa bilang jadi seorang dokter akan lebih mudah menjalankan bisnis ini Bapak Ibu? Tergantung dokternya Bapak Ibu. Tergantung bagaimana merespon setiap keadaan menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan. Banyak orang yang menggunakan kelemahannya menjadi dasar alasan dia untuk bisa melemahkan dirinya Bapak Ibu. Kalau saya justru beda Bapak Ibu. Saya gunakan saya sebagai menjadi sebuah kekuatan Bapak Ibu. Ya memang sempat terpengaruh, sedih Bapak Ibu. Ya kadang-kadang berpikir ya juga gitu kan. Sampai teman-teman istri saya juga mengatakan, itu Bang Don kurang kerjaan sekali menjalankan bisnis seperti itu gitu. Apa penghasilannya sudah kurang, apa penghasilannya tidak ada. Banyak Bapak Ibu hinaan-hinaan yang saya dapatkan, tapi ini membuat saya, memacu saya Bapak Ibu untuk bisa membuktikan kepada mereka bahwa apa yang saya kejar Bapak Ibu ini jauh lebih berharga daripada omongan mereka Bapak Ibu. Ya karena saya pengen Bapak Ibu membuktikan Bapak Ibu. Masalahnya orang yang ngomongin ke saya itu masih naik sepeda motor Bapak Ibu. Nah sekarang saya sudah bisa naik Pajero Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi biarin Bapak Ibu, just do it. Ya, yang penting kita lakukan Bapak Ibu, nggak usah pedulikan apa kata orang Bapak Ibu. Nggak usah pedulikan apa kata orang. Kita lakukan di sini, kita lakukan terus konsisten bersama dengan tim yang siap berjuang bersama kita. Dan akhirnya Bapak Ibu, perjalanan waktu, tibalah saatnya Bapak Ibu, kondisi di mana seluruh dunia gempar Bapak Ibu dengan kedatangan tamu, ya, kedatangan sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu, dan itu namanya virus COVID-19 Bapak Ibu. Ini sempat awalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, COVID-19 ini awalnya di Indonesia masih tabu Bapak Ibu. Sementara di luar negeri sudah heboh. Tapi di Indonesia sudah masih tabu, artinya masih menganggap bahwa Indonesia tidak akan masuk virus ini. Indonesia orangnya kuat-kuat ya. Bahkan ada statement mengatakan bahwa Indonesia orang-orangnya makan nasi kucing, apa orangnya kuat-kuat gitu, tidak akan terkena. Nah, pada saat itu Bapak Ibu saya sudah mulai memahami tentang COVID-19 sebelum dia masuk ke Indonesia. Saya sudah mewanti tim saya bahwa COVID-19 itu tidak jauhnya sepertinya influenza. Cuman COVID-19 jauh lebih progresif, lebih cepat membuat orang menjadi fatal atau cepat meninggal dunia. Nah, saya sudah menghandle tim saya Bapak Ibu. Jadi ketika orang bertanya gimana caranya ketika Dr. Don bisa di suasana COVID pandemik ini bisa sukses. Bapak Ibu, saya sudah mewanti-wanti dari awal Bapak Ibu. Saya sudah mempersiapkan segala tantangannya sejak awal Bapak Ibu sebelum COVID ini benar-benar booming di Indonesia Bapak Ibu. Nah, saya sudah mulai Bapak Ibu, tim saya sudah mulai terpengaruh tentang COVID Bapak Ibu. Saya adakan rakor Bapak Ibu. Pada saat itu saya menyampaikan beberapa poin-poin tentang COVID Bapak Ibu, tentang bagaimana penyakit ini. Ya saya melakukan health talk dengan tim saya bagaimana COVID ini, dan saya memotivasi Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu bahwa salah satu kekuatan yang ada dalam diri kita adalah kekuatan pikiran. Maka ketika kita memikirkan penyakit itu, maka penyakit itu akan masuk. Ketika kita tidak memikirkan penyakit itu, maka penyakit itu tidak akan masuk. Nah, ini saya tanam Bapak Ibu. Ini saya tebarkan keyakinan saya kepada tim saya. Akhirnya tidak mengurangi dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Saya coba melatih tim saya untuk tetap ikut protokol kesehatan, tetapi jangan pernah memiliki rasa takut yang berlebihan Bapak Ibu. Karena rasa takut yang berlebihan inilah yang akan membunuh kita, inilah yang akan menghancurkan kita, sehingga kita tidak berani berbuat apa-apa. Dan akhirnya tim saya mulai terus bergerak, tetap berkomunikasi Bapak Ibu. Pada saat itu saya berada di lokasi tempat saya bekerja, yang memang jujur Bapak Ibu, di lokasi bekerja saya yang baru setelah saya keluar 2 bulan di perusahaan tambang batubara, saya mulai bekerja di sebuah perusahaan asing Bapak Ibu, yaitu perusahaan minyak bumi, oil and gas, yaitu dari perusahaan Spanyol namanya PT Repsol. Kami jauh Bapak Ibu, di lokasinya di atas gunung, di 2.500 kaki di atas permukaan laut Bapak Ibu. Dan di sana memang benar-benar tempat yang terisolasi. Saya dari sana Bapak Ibu mulai berkomunikasi dengan tim saya dengan alat seadanya, yaitu dengan cuma bisa pakai WA Bapak Ibu, nggak bisa pakai telepon dan yang lainnya. Nah, saya coba menjaga tim saya melakukan video call, terkadang Bapak Ibu, saya coba melatih tim saya bagaimana menghadapi permasalahan pandemik ini dengan tetap menjaga diri kita. Ya.
Akhirnya tim saya, alhamdulillah Bapak Ibu, sampai detik ini saya memiliki semua tim yang aktif Bapak Ibu. Sampai detik ini tidak ada yang memiliki satupun gejala-gejala seperti itu. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena saya masih dan tim masih dilindungi oleh Allah dengan tetap menjaga protokol-protokol kesehatannya. Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki ilmunya, kita akan lebih pede menghadapinya. Ya, kita akan lebih pede menghadapi. Banyak orang termakan isu-isu, termakan ketakutan-ketakutan sendiri, akhirnya ini akan berdampak Bapak Ibu. Dan satu lagi Bapak Ibu, yang membuat saya menarik adalah saya bisa melihat peluang bahwa Riau, walaupun COVID ketat, tapi masih ada longgarnya Bapak Ibu. Dan saya menggunakan kelonggaran itu bukan untuk melawan Bapak Ibu, tapi menggunakan kelonggaran-kelonggaran itu untuk bagaimana mengambil sebuah peluang. Karena saya belajar Bapak Ibu bahwa di balik sebuah masalah, pasti ada jalan keluar. Dan akhirnya tim mulai terbiasa dengan COVID. Ada juga yang mulai beralasan-alasan, ya yang beralasan mungkin kita geser dulu Bapak Ibu. Tapi yang tidak beralasan, mereka tetap keep fighting, terus melakukan bisnis ini, terus melapor setiap kegiatan-kegiatan setiap hari, apa-apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya sebagai konsultan kesehatan mereka, nah ini keunggulan saya juga, walaupun dokter penjual botol, tapi masih punya ilmu kedokterannya juga. Ya, akhirnya tim kita tetap berkomunikasi, ya, tim terus mulai menyebarkan informasi-informasi Dr. Water. Ada bawa penolakan-penolakan dari masyarakat karena mereka nggak pengen diketemuin, karena kita pakai sistem door to door. Terkadang mereka nggak mau bertemu, dengan alasan-alasan apapun, kita tak melakukan Bapak Ibu. Dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang saya lihat setelah pandemi ini yang menghambat, tidak ada. Justru sama saja, karena saya dari awal sudah mewanti-wanti tim saya dan sudah merubah cara pikir mereka tentang bagaimana menanggapi virus ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya perjalanan terus kita lakukan, dan akhirnya Bapak Ibu tepat pada 20 Juli, dan memang ini adalah kita meraih mobil Avanza. Saya terima reward Avanza. Saya sudah memiliki sebuah buku impian, dream. Saya situ tempel Bapak Ibu bahwa saya berhasil mendapatkan reward Bapak Ibu satu dan karena saya sudah memiliki sebuah buku impian, di situ saya terangkan bahwa 2020 saya harus menerima Pajero Bapak Ibu. Yes. Saya gunakan seluruh uang yang saya dapat dari Altram itu untuk membeli 1 unit mobil Pajero Sport Dakar 4x2 Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk dokter. Dahsyat. Ikut senang dok. Ya. Dan dengan kondisi ini Bapak Ibu, saya semakin melihat bahwa ini adalah sebuah peluang besar Bapak Ibu. Justru di daerah pandemi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa meraih apa yang ingin kita raih karena kita sudah memiliki hard bottomnya. Bagaimana saat ini adalah orang-orang semua ketakutan tentang masalah kesehatannya. Justru dengan itu kita mulai menggali bagaimana orang tersebut bisa menjaga imun tubuhnya dengan menggunakan produk-produk Altram, terutama adalah produk Dr. Water-nya Bapak Ibu. Dan akhirnya mobil itu Bapak Ibu saya persembahkan di hari ulang tahun saya, dan tepatnya di hari ulang tahun saya. Dan lagi-lagi saya Bapak Ibu, saya ingin mengobatin rasa kekecewaan orang tua saya pada saat itu, yang ketika kawan-kawannya mulai menanyakan kepadanya, ngapain itu anakmu, ngapain jalankan seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya Bapak Ibu merahasiakan untuk membeli mobil Pajero ini kepada orang tua saya. Ya, mendapatkan Pajero ini saya rahasiakan Bapak Ibu, dan tepatnya di tanggal 28-29 Juli itu Bapak Ibu saya bawa orang tua saya ke showroom untuk sekaligus menaikin pertama kalinya adalah mobil Pajero saya Bapak Ibu. Dan itu orang tua saya bangga sekali dengan saya. Langsung saya katakan kepada orang tua saya, Pak, ini naik Pajero. Mendingan penjual botol daripada nggak jual botol, jadi seorang manajer tapi naik sepeda motor Bapak Ibu ya. Betul dok. Ya. Jadi daripada sudah mulai saya operasional. Lebih enak Pak naik Pajero dan jual botol daripada naik sepeda motor jadi manajer Pak. Top, dahsyat. Lanjut. Ya.
Setelah saya mulai Pajero, saya mulai touring, saya mulai buktikan kepada tim-tim saya dan kepada yang pertama kali saya datangnya adalah orang yang pertama kali mengatakan saya, dokter apaan jual botol-botol Bapak Ibu. Begitu saya bawa mobil Pajero-nya Bapak Ibu ke depannya, Bapak Ibu bisa bayangkan wajahnya datar, wajahnya seolah nggak percaya Bapak Ibu, dan orang ini masih naik sepeda motor soalnya Bapak Ibu. Katanya jabatannya sebagai seorang supervisor di salah satu perusahaan, tapi misalnya naik sepeda motor Bapak Ibu. Saya bukan menghina dia naik sepeda motor Bapak Ibu, tapi dia udah menghina saya Bapak Ibu, dokter jual botol. Jadi saya tunjukin Pajero-nya Bapak Ibu. Nah, ya akhirnya saya tunjukin mobil Pajero-nya kepada dia, terus saya kasihkan Bapak Ibu nasi kuning Bapak Ibu sebagai ucapan syukur Bapak Ibu. Saya katakan kepada dia, Bu, ini adalah ucapan syukur saya dan terima kasih saya karena Ibu dulu telah menghina saya Bapak Ibu. Ya. Jadi balas dendam positif itu nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu tabrak dia Bapak Ibu dengan Pajero, tapi kita cukup kasih nasi kuning Bapak Ibu. Wah. Beberapa tim saya undang ke rumah untuk megang mobilnya Bapak Ibu, dan tim saya mengatakan, benar dok, asli mobilnya, besi dok mobilnya. Wah asli ya Bu, ya iya. Jadi dolen saya dulu pernah Bapak Ibu ada yang negatif mengatakan, alah Pajero itu mimpi-mimpi Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu, dari kekuatan mimpi dikumpul-kumpul jadinya nyata Bapak Ibu. Ya, saya malah bilang sama dolen saya bilang, kalau misalnya masih ragu, berdiri aja di depan saya biar saya tabrak. Kira-kira kalau misalnya sakit berarti enggak, berarti asli. Tapi kalau nggak sakit berarti palsu Bapak Ibu. Dan beberapa tim saya mungkin hadir di sini ada Bu. Dan beberapa tim saya mungkin di sini ada Bu Aniri, ada Bu Nancy, yang mereka pada saat itu kita lakukan traktor juga, saya bawakan mobil Pajero, mereka asik berfoto dengan Pajero, saya katakan, Bu, coba dipegang gitu atau ditekan-tekan tombolnya, bisa hidup nggak mobilnya? Jangan-jangan miniatur mobilnya lagi, saya bilang seperti itu. Ya, di sini ada Bu Aniri, di sini ada Bu Nancy, dan ada yang lainnya juga yang mungkin sinyal sudah mulai bagus. Dan beberapa dolen-dolen saya yang sudah nggak aktif, Bapak Ibu, saya datangin, saya kasihin nasi kuning, saya bilang terima kasih udah nyumbang poin. Bapak Ibu, apapun ceritanya mereka juga ngambil alih. Ya, jadi saya kasih nasi kuning, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah mungkin bahasa menghinanya adalah bahasa yang paling pahit Bapak Ibu, tapi sebenarnya dia salah Bapak Ibu. Menghina saya artinya dia telah memotivasi saya untuk bisa sukses dan untuk membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tidak benar Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan Bapak Ibu orang di luar sana membunuh impian Bapak Ibu. Jangan biarkan orang di luar sana mencuri impian Bapak Ibu. Fokus dapatkan impian Bapak Ibu dan buktikan, tunjukkan ke depan mereka bahwa kita bukan pecundang tapi kita adalah pemenang. Yes. Ya, dan kemarin juga Bapak Ibu saya juga baru bawa mobil Pajero-nya kepada tim saya yang ada di Padang Bapak Ibu. Nah, begitu tim saya sampai di Padang, Bapak Ibu, tim saya menyambut saya di Padang, kita ngobrol sana, dan saya mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu, kalau Anda nggak percaya, Anda coba baring jadi polisi tidur, saya coba cari naik gitu. Kalau memang sakit, berarti itu nyata, tapi kalau nggak sakit, berarti Anda beneran polisi tidur, saya bilang. Ya, tapi tim saya semua bersemangat, Bapak Ibu, udah melihat bukti bahwa dokter pertama, Bapak Ibu, se-Indonesia, mulai sombong deh saya nih. Dokter pertama se-Indonesia, Bapak Ibu, yang berhasil menerima reward mobil, Bapak Ibu. Dan dokter pertama Sumatera yang berhasil menerima reward mobil, Bapak Ibu. Dan dokter itu, Bapak Ibu, tidak pernah dibantu sama sekali, buta tentang bisnis ini, dan tetap bisa sukses Bapak Ibu di bisnis Alfa. Oke, pesan saya Bapak Ibu, mungkin saya ada ngoceh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengambil poin-poin intinya Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu dalam bisnis ini menerapkan 7 langkah sukses Bapak Ibu. 7 langkah sukses yang selalu saya pegang dan selalu saya ajarkan kepada tim saya bahwa 7 langkah inilah yang mengantarkan kita untuk tetap teguh, tetap kuat dalam menjalankan bisnis. Langkah pertama Bapak Ibu adalah kita harus punya yang namanya impian Bapak Ibu. Impian. Impian ini adalah sesuatu yang benar-benar kita pegang yang membuat kita kuat Bapak Ibu. Menjadi burning desire kita, menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi penolakan Bapak Ibu. Kita ingat pada
impian kita, maka kita harus menjadi kuat Bapak Ibu. Nah, impian ini harus spesifik Bapak Ibu. Sama seperti saya ketika membuat Bapak Ibu, mungkin saya ada share, itu saya membuat Pajero 2020 Bapak Ibu. Itu saya buatnya 2018 Bapak Ibu. Nah, kita harus memiliki sebuah impian dan sebuah sesuatu impian itu dalam sebuah buku namanya sebut dengan Dream Book Bapak Ibu. Kita bisa buat di dalam buku itu impian apa yang menjadi keinginan kita. Bukan hanya sekedar impian-impian biasa Bapak Ibu, tapi impian yang memang benar-benar kita inginkan dan nggak bisa ditawar Bapak. Saya sering mengatakan kepada tim saya bagaimana impian itu seperti Bapak Ibu seorang yang dicelupkan kepalanya ke dalam air, yang pada saat itu dia sangat meronta-ronta, dia membutuhkan oksigen Bapak Ibu. Kalau dia tidak dapat oksigen, dia akan mati. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu impian. Ketika kita memiliki impian, kita harus spesifik. Kapan, tanggal, bulan, waktu, warna apa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di Dreambook saya itu Bapak Ibu, saya memiliki Pajero warna putih Bapak Ibu. Dan hari ini saya memiliki mobil Pajero warna putih Sport Dakar Bapak Ibu. 4x2 yang memang benar-benar saya inginkan. Dan saya sudah beberapa kali Bapak Ibu foto sampai istri saya mengatakan saya orang gila Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memiliki impian Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap yang tepat Bapak Ibu. Ya, sikap yang tepat. Dan impian dan sikap adalah 95% mempengaruhi faktor keberhasilan kita dalam bisnis ini Bapak Ibu. Tanpa itu Bapak Ibu, dan 5% yang lainnya itu hanya teknis. Langkah kedua adalah kita memiliki daftar nama Bapak Ibu. Ketika kita memiliki daftar nama, kita akan tahu bagaimana potensi kita. Daftar nama bisa habis, tidak akan bisa habis Bapak Ibu. Kalau kita tahu bagaimana cara menggali yang namanya daftar nama. Ada beberapa cara menggali daftar nama. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya prospecting Bapak Ibu, atau berkenalan dengan orang yang tidak kita kenal. Contoh, misalnya kita di bank Bapak Ibu, kita duduk dengan samping orang, kita mungkin bisa berkenalan, say hello Bapak Ibu. Mungkin kita bisa membicarakan soal COVID atau segala macam, kita mencari kesamaan-kesamaan, kemiripan. Lalu Bapak Ibu dalam waktu lebih kurang 5 detik sampai 10 detik kita bisa mendapatkan nomor teleponnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan prospecting, kita juga bisa menggali daftar nama orang-orang yang sudah tidak jalan atau orang-orang yang hanya sekedar pemakai produk. Kita bisa gali daftar nama. Jadi daftar nama tidak akan bisa habis. Setelah kita buat daftar nama Bapak Ibu, lakukan yang namanya ketiga, kita lakukan yang namanya buat janji. Buat janji ini tujuannya adalah kita bisa merespon orang, kita bisa mengetahui orang-orang tersebut apakah siap nggak untuk bisa mendengarkan informasi kita. Minimal Bapak Ibu, kita membuat janji itu bukan kita harus membuat janji secara profesional yang seperti terlalu mendalam, tapi kita mengetahui nada suara mereka, apakah lagi marah, apakah lagi berantem, apakah lagi suasana senang, kita bisa melihatnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dalam sebuah buku, itu bisa sekali, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Pak Hadi yang luar biasa, sudah memiliki banyak pengetahuan dan buku-buku yang bisa direferensikan dari Pak Hadi. Setelah kita buat janji Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya demo atau presentasi Bapak Ibu. Nah, setelah kita lakukan demo standar Bapak Ibu semua sudah tahu, saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengetahui bagaimana teknik demo Bapak Ibu. Dan langkah yang kelima adalah kita lakukan yang namanya follow up. Nah, ini penting Bapak Ibu. Follow up ini adalah langkah awal kita Bapak Ibu. Kita mengetahui apakah orang ini kategori aktif, kategori pengguna produk, atau kategori pasif Bapak Ibu. Untuk kategori aktif dan penggunaan produk Bapak Ibu, ini kita bisa lakukan tindak lanjut. Tapi kalau untuk kategori pasif, terkadang Bapak Ibu orang ini sudah merijek kita dan membeli botol-botolnya karena terpaksa. Mungkin di lain waktu Bapak Ibu, mungkin setelah 5 bulan atau setelah 6 bulan atau setelah ada reaksi, ini bisa kita follow up lagi Bapak Ibu. Nah, ini akan kembali lagi nantinya kemana? Ke daftar nama, buat janji, demo. Nah, dari follow up ini kita akan balik lagi ke atas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langkah ke-6-nya adalah kita lakukan yang namanya penggunaan produk Bapak Ibu. Kita harus menjadi pengusaha karena seorang pengusaha menggunakan produknya Bapak Ibu. Penggunaan produk yang aktif Bapak Ibu, selalu menggunakan produk. Nah, langkah ke-7 setelah kita menggunakan produk Bapak Ibu, kita gunakan alat bantu Bapak Ibu. Nah, Altar sudah menyediakan alat bantunya, banyak Bapak Ibu testimoni, brosur-brosur, pertemuan-pertemuan seperti kita hari ini, itu kita gunakan Bapak Ibu alat bantu seperti ini untuk membantu kita dalam perkembangan bisnis ini Bapak. Nah, 7 langkah inilah Bapak Ibu yang saya duplikasikan sejak awal, sejak saya mulai membangun bisnis ini bersama dengan tim, dan tim saya juga melakukan 7 langkah sukses ini Bapak Ibu, sehingga mengantarkan saya pada saat ini menerima. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Percayalah Bapak Ibu bahwa hinaan-hinaan dan cacian-cacian ini Bapak Ibu semuanya akan berbuah manis Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jangan kecilkan hati kita, tapi besarkan hati kita terhadap hinaan-hinaan itu, karena justru hinaan-hinaan itu Bapak Ibu yang menjadi bahan bakar kita untuk bisa sukses di bisnis ini. Dan hinaan-hinaan itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang
enak Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita dihina Bapak Ibu, maka orang tersebut telah menghina ciptaan yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Maka yang Maha Kuasa juga akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk kita bisa tembus. Dan pesan saya sekali lagi Bapak Ibu, jangan cengeng Bapak Ibu jadi pebisnis. Jangan cengeng, jangan bisnis nggak dibantu upline, nggak didukung oleh perusahaan Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu. Lakukan saja Bapak Ibu, tunjukkan saja kepada perusahaan Bapak Ibu, maka perusahaan akan dan akan mensupport Bapak Ibu. Sama yang saya lakukan Bapak Ibu, bayangin aja ketika saya menjalankan bisnis ini, saya tidak pernah tidak mengetahui apa bisnis ini, bagaimana menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, tapi saya tak fokus mencari tahu dan tidak cengeng Bapak Ibu. Orang pemikir tidak boleh cengeng Bapak Ibu. Oke, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya. Saya melihat bahwa banyak dari antara Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa dengan saya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, nggak lama lagi Bapak Ibu akan memetik buah hasil dari kesungguhan Bapak Ibu, buah hasil dari ketekunan Bapak Ibu. Dan ingat, jangan lupa Bapak Ibu, sematkan dalam setiap aktivitas kita doa Bapak Ibu, agar kita benar-benar diberikan kemudahan dalam mencapai impian dan kesusahan kita. Oke Pak Hadi, mungkin ini yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak dokter. Wow, kita sangat termotivasi dan sangat terinspirasi dengan langkah-langkah atau aktivitas yang telah dokter lakukan. Perjuangan dokter luar biasa. Saya mencatat ada 12 poin dok. Wah, saya ngikutin sampai dari awal sampai akhir nih dok. Jadi saya sangat termotivasi dengan cerita dokter. Poin yang pertama saya catat ya buat teman-teman, buat ambil kesimpulan nih teman-teman, boleh catat ya. Kalau saya catat kalau setiap ada workshop seperti ini. Pertama, upline-nya meninggalkan, ya kan dok? Awalnya upline meninggalkan, tapi dokter tetap sempat tidak aktif juga. Namun kembali lagi melihat bahwa Altram punya prospek yang bagus, akhirnya dokter aktif. Nah, sempat tidak aktif, poin kedua. Terus poin ketiga, lihat-lihat testimoni ternyata membuat dokter termotivasi untuk bangun bisnis ini. Karena produk Dr. Walter waktu itu banyak testimoni yang ditayangkan lewat YouTube oleh teman-teman. Jadi teman-teman sangat luar biasa loh. Anda berjasa juga untuk memotivasi orang luar di luar sana yang saat ini mendengar testimoni Anda itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Lalu yang keempat, poin keempat, upline janji-janji tapi tidak dipenuhi. Tapi dokter tidak penting janji upline ya dok ya. Dokter tetap jalan, akhirnya dokter benar-benar mencapai sukses. Betul, Pak. Bahkan upline dokter meninggalkan dokter dan dokter tetap konsisten berjuang sendirian tanpa upline. Dan di kota terpencil dokter tetap bisa berjuang jauh dari perusahaan, jauh dari upline, bukan hanya jauh dari upline. Upline terdekat meninggalkan dokter. Upline tertinggi ada di Jakarta, ada di Jawa Timur ya dok. Jadi dokter luar biasa. Terus yang keenam, tantangan dari keluarga, terutama nyonya ya, gara-gara biaya pertemuan ditanggung sendiri ya. Jadi pertemuan keluar uang jutaan yang hadir satu orang. Ini teman-teman, sakitnya tuh di sini. Tapi perjuangan dokter begitu luar biasa, dokter yakin bisa sukses dan akhirnya bisa menunjukkan kepada keluarga, inilah perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil. Terus apalagi nih? Ketujuh, dari para prospek yang menghina, yang dokter kok profesi jualan botol, ya terbukti dokter. Dokter profesinya jualan botol bisa membeli mobil, daripada jualan mobil bisa beli botol, ya kan? Dokter luar biasa ya. Jual botol bisa beli mobil, Pajero lagi. Daripada jualan mobil, akhirnya untuk beli beras bahkan ya. Ini luar biasa dok. Profesi yang sangat bergengsi adalah dokter ya. Oke, lalu hinaan dari tetangga, poin ke-8 nih. Dari tetangga, dari keluarga orang tua yang mengatakan anak ibu dokter ya, dokter kok jualan botol ya kan. Terus apa? Kelemahan menjadi kekuatan. Tadi saya catat poin ke-9. Dokter mengatakan kelemahan, hinaan menjadi kekuatan, menjadi motivasi. Profesi dokter tidak mudah untuk menjalankan usaha ini, tapi dokter membuktikan Dr. Don adalah pemenang. Yes, Jos. Nah, poin ke-9 ya. Poin ke-10, yes. Dokter mempersembahkan sukses ini buat orang tuanya pada tanggal 28-29 Juli, dokter ajak orang tuanya ke showroom dan pertama kali naik mobil Pajero. Pada saat dokter juga di hari yang bersamaan, di waktu yang bersamaan dokter juga merayakan hari ulang tahunnya. Jos ya, di tengah pandemi corona, Dr. Don tetap dapat meraih Pajero, mendapatkan reward dari Ultra Multi Sukses. Jos ya. Dan oke, lebih enak jualan botol dapat Pajero daripada jadi manajer naik sepeda motor, kata Dr. Don. Keren. Nah dokter, jadi teman-teman saya review ya apa yang dokter sampaikan. Dokter menganjurkan kepada kita
menganjurkan kepada kita 7 langkah sukses yang tadi disebutkan, impian dan sikap positif, daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, 100% user, dan alat bantu. Satu lagi saya tambahkan, 7+1, ini dari saya, duplikasi. Karena kita ingin membangun bisnis ini, agar bisnis kita betul-betul menciptakan passive income oleh kita, untuk kita, dan untuk keluarga kita. Oleh karena itu, poin yang ke-8, maksudnya 7+1, ya, yaitu kita harus mengajarkan 7 langkah sukses ini kepada mitra kita, agar kita bisa diduplikasi, dan mitra kita agar dia juga bisa menduplikasi ke grup-grup berikutnya. Dengan demikian, tongkat estafet akan berkelanjutan. Jos, yes? Oke. Oke teman-teman, Anda merasa puas dengan testimoni dan kisah sukses Dr. Don? Sangat puas Pak Adi. Oke, dan kami sangat ingin mendengar kisah sukses yang keluar dari mulut Anda. Sip? Siap. Kalau hari ini Dr. Don yang berkisah kepada kita bagaimana beliau bisa sukses di bisnis Altram, perjuangan yang begitu gigih tanpa upline. Ingat loh teman-teman, Anda beruntung yang punya upline di kota Anda, ya. Dr. Don berjuang sendirian. Benar. Ya kan? Berjuang sendirian, tanpa leader, tanpa bantuan siapapun, dan yang sangat luar biasa, beliau tidak pernah mengeluh. Oke, poin kelima saya lupa tulis. Dr. Don ditelepon oleh Direktur Altram waktu itu Pak Henry, membuat Dr. Don merasa ada perhatian. Jos ya. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada Pak Henry. Sayangnya beliau harus meninggalkan kita karena beliau mungkin memilih untuk menjadi entrepreneur mandiri. Kita nggak pernah tahu beliau sekarang bagaimana. Yang paling pasti kita berdoa semoga Pak Henry bisa sukses di bisnis atau di profesi beliau yang baru ya. Amin. Kita sangat kehilangan tentunya, bukan hanya teman-teman, kita juga dari manajemen merasa kehilangan karena seharusnya saya punya tim yang sangat baik dan sangat kompak, namun di kondisinya beliau memilih untuk tidak aktif di bersama kita, namun kita berdoa semoga beliau pun punya karir di sana. Oke teman-teman, kita minggu depan berjumpa lagi dalam workshop berikut, dan minggu depan ada seorang dokter juga. Namun kali ini bukan berbicara tentang kisah sukses. Beliau akan berbagi bagaimana tips membuat kita sehat dan cantik bagi para wanita dengan metode. Nah, metode apa? Nanti kita lihat judulnya apa ya. Saya rasa cukup sekian dari kami. Karena ini kisah sukses, tentunya tidak ada tanya jawab. Karena tanya jawab nanti pada saat training product knowledge ya. Ya, siap. Oke. Sekian dari kami teman-teman, tetap semangat. Kami berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan semoga Tuhan kiranya memberkahi kita semua, dan teman-teman tetap fokus pada impian Anda jauh lebih apapun. Bersama Altram kita bisa mencapai apapun impian Anda dengan izin Tuhan semua bisa diwujudkan. Yes, Jos? Amin, yes. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga bangun pagi hari besok kita dalam keadaan jauh lebih sehat, bahkan lebih fit dari sekarang, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan penuh. Amin. Jos? Jos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, minggu Pak depan, Ade, Dr. Don. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Congratulations. Salam sehat. Dan semua teman-teman. Yes. Bye-bye.